dukungan para komisaris, direksi, dan tentu jajaran kementerian, sehingga cita-cita mulia kita sebagai bangsa besar, kita bisa buktikan hari ini, kita mempunyai perusahaan yang fokus kepada elektrik baterai. Dan kerjanya belum selesai, karena ini baru kertas doang. Yang kita harapkan tentu bagaimana implementasi nantinya ini terbukti di tahun 2022-2023 tentu yang namanya hasil daripada produksinya sendiri. Insya Allah saya rasa niat baik kita semua ini menjadi legacy buat kita semua dan tentunya khususnya untuk pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni kita memasuki sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media yang sudah bergabung melalui virtual Zoom pada sore hari ini. Sesi tanya jawab ini akan dimoderasi oleh staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga. Kepada Pak Arya, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang langsung kita rangkum. Yang pertama ini adalah profil IBC. Profil IBC ini ada 5 media yang bertanya. Ada dari Bloomberg, Reuters, Top Business Indonesia, dan Koran Rakyat, serta CNBC. Yang pertama Pak Menteri yang ditanya adalah ada 4 pertanyaan. Target penyelesaian pembangunan pabriknya. Yang kedua, produk dan target market bagaimana? Yang ketiga, berapa besar kapital yang dipersiapkan untuk membangun pabriknya ini? Yang keempat adalah asal pendanaan IBC. Saya rasa pertanyaannya konkret dan bagus. Saya akan coba menjawab beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Tentu nanti dari tim yang lebih detail, ya, di sini ada Pak Wamen. Tadi bahwa kita sudah menyiapkan partnership-nya ini dengan 2 pemain besar dunia, yaitu CATL dan LG Chem. Di mana strukturnya jelas bahwa dari hulu sampai hilir kita sebagai BUMN ikut semua. Jadi bukannya kita hanya ikut di hulunya saja, hasil tambangnya diproduksi menjadi katot ataupun namanya yang lain prekursor, terus kita ditinggal. Tidak, tapi ini semua kita ikut. Tetapi tidak kalah pentingnya kita mengharapkan yang namanya ahli teknologi dalam berpartner ini. Ya, karena kita tahu di dalam perjanjiannya itu tidak hanya kita bicara yang namanya baterai listrik buat mobil, tapi kita juga bicara baterai listrik buat motor, yang dimana Indonesia salah satu market terbesar daripada motor dunia, industri motor dunia. Nah, disitulah kita juga ingin menjadi leading sektornya. Tidak hanya di situ, kita juga salah satunya poin terbesar di perjanjian ini untuk baterai stabilisator, ya, yang dimana sangat penting ke depan untuk daripada renewable energy atau kebutuhan power listrik di rumah, kita juga menjadi leading sektornya. Jadi ini perjanjian sangat win-win. Di mobilnya kita mengalah, tetapi di motor listriknya dan stabilisator baterainya kita yang menjadi leading sektor. Yang lainnya kita bisa lihat, juga kita tidak usah malu-malu karena kita berpartner dengan global players. Ya, di situ ada tadi CATL yang kalau tidak salah dia merupakan pemain nomor 1 di dunia untuk EV battery. LG Chem itu nomor 2-nya. Ya, kita juga nggak mau malu-maluin. Karena itu sejak awal ya saya mendorong Pertamina, PLN yang merupakan raksasa terbesar energi Indonesia untuk bergabung. Ditambah juga raksasa pertambangan Indonesia Mine ID yang di bawahnya juga memiliki Freeport, memiliki juga Antam, Timah, PTBA untuk juga bergabung. Karena kenapa?
tentu kita ingin menjadi global players juga. Dengan apa? Yaitu alih teknologi dan penguasaan pasar ke depannya, sehingga kita tidak hanya jadi market saja. Dan tentu yang terpenting ini yang selalu kita ingatkan, ingat, pasca COVID ini juga bisnis model berubah. Ini yang kita harus antisipasi. Apakah tadi Pertamina sendiri, apakah PLN sendiri, ataupun unit usaha daripada BUMN itu sendiri. Permodalan sendiri kurang lebih ya ini ada 2 partnershipnya. CATL kalau tidak salah itu sekitar 5 billion lebih ya. Untuk yang LG Chem itu nilainya kurang lebih 13 sampai 17 billion. Ini sebuah partnership yang besar banget istilahnya.